Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Subur Santoso yang pada kali ini akan membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat ditambahkan BX ditambah C sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Di sini saya sudah buatkan dua buah contoh soal yang akan saya bahas satu persatu. Baik, saya mulai saja dengan contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1 akan saya coba jawab dengan cara menguraikan ke dalam faktor-faktornya ya. Ini ya. Contoh nomor 1 adalah 6 negatif 11 per X sama dengan 10 per X pangkat 2. Pada persamaan aljabar ini kita belum bisa menentukan apakah ini persamaan aljabar dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, sehingga kita sulit menentukan koefisien A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Untuk itu kita harus rubah dulu ini ke dalam persamaan kuadrat dalam bentuk umum yang sedang kita bahas ini, yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Step pertama yang kita lakukan adalah kita lenyapkan penyebutnya. Ini ada dua penyebut kan, yang satu X, yang satu lagi X. Sedangkan di sini X-nya pangkat 1 secara implisit, sini X pangkat 2. Nah, ini variabelnya sama, hanya pangkatnya berbeda. Cara mencari KPK-nya adalah tujuannya untuk melenyapkan penyebutnya ini. Maka kedua ruas, baik ruas kiri ini 6 negatif 11X akan kita kalikan dengan KPK-nya. Begitu juga ruas kanan 10 per X pangkat 2 akan kita kalikan juga dengan KPK-nya. Tadi barusan ini ada X dan X, variabelnya sama tetapi memiliki pangkat yang berbeda. Untuk menentukan KPK apabila variabelnya sama, kita pilih saja pangkat yang paling terbesar atau tertinggi. Dalam hal ini X pangkat 2. Maka X pangkat 2 memiliki pangkat yang terbesar ya. Kita jadikan sebagai KPK. Kita tulis X pangkat 2. Ini pun sama, kita tulis X pangkat 2. Berarti dikalikan ini ya. Kita mulai yang ruas kanan yang paling mudah. Ini 10 kali X pangkat 2 per X pangkat 2. Baik, untuk mempermudah saya buat coretan aja dulu di sini ya. Ini saya buat coretan. Yang 10 kali X pangkat 2 berarti 10X pangkat 2 per X pangkat 2. Nah, pembilang dan penyebutnya sudah sama, kita coret saja. Maka ruas kanan menyisakan konstanta 10. Bagaimana dengan ruas kiri? Sama, ruas kiri kita kalikan secara distributif ini. X pangkat 2 dikalikan 6 berarti 6X pangkat 2. Selanjutnya X pangkat 2 kita kalikan ini, negatif 11 per X berarti ini kan 11X pangkat 2 per X. 11X pangkat 2 berarti 11 kali X kali X. Nah ini ya. Lalu X kita coret. Nah ini yang sama kita coret saja ya, faktor bersama nanti ini kita bahas. Maka menyisakan 11X ya, kita tulis negatif 11X. Nah, selanjutnya di ruas kanan saya ada konstanta 10 dalam bentuk positif. Kita pindahkan ini ke sebelah kiri agar di ruas kanan menyisakan ya bilangan 0. Kenapa bilangan 0? Sebab 0 adalah unsur identitas dari sebuah penjumlahan. Maka kita pindahkan ruas istilahnya gitu ya. Ketika pindah ruas jangan lupa yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Ini positif ya tandanya. Maka menjadi negatif 10, yang ditinggalkan menjadi 0. Nah, sekarang kita sudah mempunyai bayangan ya di sini ya. Bentuk inilah yang kita kenal sebagai bentuk persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat ditambahkan BX ditambahkan C. Dengan A ini di depan X pangkat 2 kita urai di sini, A-nya bernilai 6, B-nya di depan X pangkat 1 nih ya, depan X yaitu koefisiennya negatif 11, B-nya negatif 11. Lalu C-nya adalah negatif 10. Kita tulis C negatif 10. Lalu kita kalikan ini 6 kita kalikan dengan negatif 10. Tujuannya mau menyelesaikan gini ya. Kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat atau menyelesaikannya.
6 dikali negatif 10 atau A dikalikan C. Saya tulis ini A kali C, yaitu 6 kali negatif 10 hasilnya negatif 60. Kita harus mencari dua buah faktor jika dikalikan negatif 60. Dan kedua faktor tersebut jika dijumlahkan B, dalam hal ini B-nya negatif 11. Ada nggak dua buah faktor jika dikalikan negatif 60 dan jika dijumlahkan negatif 11? Kita cari saja faktor 60 ya. Meski agak lama nggak apa-apa, kita cari sebentar ya. 60 berpasang-pasangan nih faktornya dari yang paling kecil nih. 1 kali 60. Ini kalau dijumlahkan nggak mungkin jadi negatif 10, karena di sini negatif ya. Perkalian dua buah faktor jika hasilnya negatif, maka kedua faktor tersebut berlainan tanda. Yang satu positif, yang satu negatif. Ini jelas nggak bisa. Yang ini negatif atau yang ini negatif atau yang ini positif, tetap nggak bisa. Kita lari kedua, maksudnya ya, lari siapa? Ya, ke faktor yang lain, yaitu 2 dengan berapa ini? 30 ya, 60. Ini juga nggak bisa ya. Lalu 3 dan 20. Nanti adik-adik kalau udah terbiasa mencari faktor demikian, secara feeling aja udah tahu nanti. Langsung bisa dapat sendiri ya. Yang terakhir ini masih ada sebenarnya 5 kali berapa, kita ambil aja 4 kali 15. Nah, kita mulai sekarang. Di sini kan kita udah punya bayangan nih. Ya, mana yang positif, mana yang negatif. Kita ambil sekarang misalkan yang negatif ini. Negatif 4 ya, berarti negatif 4 dikalikan 15 hasilnya benar. Negatif 60, tetapi ketika dijumlahkan negatif 4 ditambah 15 atau 15 dikurang 4 hasilnya positif 11. Sedangkan yang diminta ini adalah ketika dijumlahkan kedua faktor itu negatif 11. Berarti kita salah meletakkan tandanya. Kita tulis sekarang tanda yang benar di sini negatif 15 ini ya. Kita tuliskan sekarang di sini nih 6x pangkat 2 dalam urutan tidak masalah ya. Kalau ini kita jadikan yang pertama atau duluan, atau ini yang belakangan, atau sebaliknya. Ini kita jadikan yang pertama, ini jadikan kedua atau belakangan, itu sama saja. Saya mengambil contoh yang ini aja, 4 ya. 4 berarti kan 4x, kita tuliskan positif 4x sebab tandanya positif. Lalu ini negatif 15x, negatif 15x, negatif 10 sama dengan 0. Nah ini. Setelah itu kita bagi atau kita pilah istilahnya menjadi dua bagian. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Kita bagi dua bagian, ini bagian pertama ya. Jadi ada dua suku kata, suku aljabar ya. Dan di sini juga ada dua suku aljabar. Untuk apa tujuan kita membagi ini? Tujuannya adalah kita akan mencari FB-nya atau faktor bersama. Cara mencari faktor bersama adalah mudah ya. 6x pangkat 2 ini berarti kalau kita tarik bilangan prima, 6 kita bagi 2 ya. Ini kita bagi ya 2, hasilnya 3. 6x pangkat 2 kalau kita uraikan ke dalam faktor-faktornya menjadi 2 kali 3 kali x kali x. Selanjutnya 4x sama seperti tadi ya, kita bagi dengan faktor prima 2 ya, 2 berarti menghasilkan 2, berarti 2 kali 2 kali x. Kita lihat sekarang ini, ada kan faktor bersama, faktor 6x pangkat 2 dan faktor 4x yang sama? Ada ini, kita coret aja ya. Saya nyoretnya dengan ini dah, spidol hijau aja supaya mudah. Nih kita coret 2, ada lagi yang sama x ya. Nah ini kita coret. Dengan demikian 2x atau 2 kali x inilah kita tetapkan sebagai FB atau faktor bersama. Kita tuliskan sekarang di sini faktor bersamanya kita keluarkan, yaitu 2x. Demikian ya. Kurung buka. Kita lihat di sini di 6x pangkat 2 yang tidak dicoret adalah 3 dan x, berarti 3 kali x. Kita tuliskan saja 3 kali x, tandanya ini positif, ditambahkan. Kita lihat sekarang yang 4x yang tidak dicoret adalah 2. Kita tuliskan di sini 2. Kita tutup kurung. Nah, bagian pertama sudah selesai. Sekarang bagian kedua ini
seperti tadi ya, mencari faktor bersamanya. 15x artinya kita bagi 3 ini ya, dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 berarti 3 kali 5 kali x, ini kan x. Lalu yang 10 kita tarik faktor prima, bagi 2 ya, bisa 2 dan 5. Selebihnya kita cari FB-nya, ada yang sama kan di sini faktornya kan, yaitu 5, ini kita coret 5. Maka 5 itu adalah FB atau faktor bersama. Kita tuliskan sekarang nanti di sini 5. Nah, dalam hal ini hati-hati ya adik-adik. Di sini karena ada negatif. Kita tulis saja negatif, nggak apa-apa. Negatif apa? Faktor bersamanya 5. Kita tulis gitu ya. Lalu kurung buka di sini. 15x yang tidak dicoret adalah 3 kali x atau 3x. Kita tulis 3x. Nah, tanda ini jangan kita tulis negatif. Sebab nanti kalau kita tulis negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Sedangkan sini negatif, maka berlawanan tanda. Kita tulis sini positif. Ketika dikalikan kan nanti jadi negatif. Positif berapa? Ya ini kita lihat nih. Yang 10 faktor yang tidak coret 2. Kita tulis 2. Sama dengan 0, betul kan? Ketika kita kalikan negatif 15, ketika dikalikan ke sini ya, ke positif 2 menjadi negatif 10. Nah, ini ada yang sama. Kita tulis saja yang sama. 3x ditambah 2 ya, kalikan dengan ini yang berwarna hijau ya. 2x negatif 5 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya boleh nggak kalau dibalik? Ini duluan, artinya ini taruh yang depan, 2x negatif 5. Sedangkan 3x positif 2 atau plus 2 taruh belakang. Nggak apa-apa, karena ini perkalian kan, perkalian bersifat komutatif. Baik, sejauh ini kita sudah mendapatkan faktor-faktor dari persamaan 6 negatif 11 per x ya, sama dengan 10 per x pangkat 2. Kita rubah menjadi bentuk kuadrat ya, yaitu dengan ax kuadrat negatif bx ya di sini ya, dalam ini negatif c. Setelah diuraikan faktor-faktornya ini, selanjutnya kita mencari akar-akarnya atau penyelesaiannya ya. Caranya adalah demikian. Ini 3x ditambah 2 adalah faktor. Ini pun faktor kedua. Kedua bilangan ini, kedua faktor ini ya, faktor ini jika dikalikan menghasilkan 0. Tentunya yang 3x plus 2 itu harus 0. Atau ya faktor yang satunya lagi nih ya, atau yang 2x negatif 5 ini sama dengan 0. Nah, kita sudah dapatkan ini ya, memisahkan kembali nih. Selanjutnya dengan manipulasi aljabar kita tahu bahwa ini pindah ruas saja ya, positif jadi negatif, maka menjadi 3x negatif 2 sama ini pun atau ya 2x menjadi positif, pindah ruas 5 dan kita bagikan dengan 3. Ini pun kita bagikan dengan 3, tujuannya agar x-nya mempunyai koefisien 1 saja, maka x-nya sama dengan negatif 2 per 3 atau sama ini kita bagikan dengan 2, ini pun kita bagikan dengan 2, coret x-nya sama dengan 5 per 2. Ini kita buat indeks saja di sini, x1 hanya untuk menandakannya, x2. Nah, ini artinya adalah bahwa persamaan 6 negatif 11 per x sama dengan 10 per x pangkat 2 dipenuhi untuk nilai x pertama negatif 2 per 3 atau untuk x yang kedua 5 per 2. Inilah yang kita kenal sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat. Demikian ya yang nomor 1. Selanjutnya saya akan membahas contoh yang nomor 2. Nah, kita ini aja ya, kita ganti kertas saja. Nah, ini kita ganti kertas. Contoh yang nomor 2. Untuk contoh nomor 2, ini kan ya, contoh nomor 2. Nah, ini 2x per x negatif 1 ditambah 1 per x sama dengan 0. Saya buat di sini ya. Kembali ya. Kita jawab untuk yang nomor 2. Ya. Nomor 2 yaitu
2x per x negatif 1 ditambahkan 1 per x sama dengan 0. Seperti pada kasus contoh nomor 1, kita belum bisa menentukan nilai A, nilai B-nya, nilai C-nya, karena kita tidak tahu ya, apakah ini masuk dalam bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambahkan BX tambah C sama dengan 0. Seperti tadi, kita harus melenyapkan penyebutnya itu, yaitu dengan cara mengalihkan dengan KPK-nya kedua buah ruas ya. Ruas kiri ini 2x per, ya ini ruas kiri, x negatif 1 ditambahkan 1 per x akan kita kalikan dengan KPK-nya. Saya buat dalam kurung, dan ruas kanan pun 0 kita carikan dengan kita kalikan dengan KPK-nya. Menentukan KPK-nya seperti tadi. Ini saya buat dalam tutup aja ya, dalam kurung. Ini ada variabel yang sama ya, x dan x. Tetapi ini tidak dapat dikatakan bahwa ini mempunyai penyebut yang sama. Tidak, penyebutnya beda. Karena ini mempunyai makna yang berbeda. Dengan demikian, ini bukan variabel yang sama. Lalu bagaimana kalau tidak ada variabel yang sama, atau nanti suatu saat atau tidak ada konstanta yang sama? Maka tinggal dikalikan aja. X negatif 1 dikalikan x. Kalau tadi kan ada variabel yang sama, kita pilih KPK-nya adalah pangkat yang paling terbesar atau yang tertinggi. Nah, kalau tidak ada yang sama, kita kalikan aja. Berarti KPK-nya adalah X, atau ini dulu sama saja ya, X gitu, kalikan X negatif 1. Nah, ini ruas kiri ini kita kalikan dengan KPK-nya. Ruas kanan pun kita kalikan dengan KPK-nya, itu X kalikan X negatif 1. Kita mulai lagi dengan yang mudah aja nih, yang ruas kanan. 0 dikalikan dengan X ya, kalikan X negatif 1, hasilnya selalu 0, sebab 0 dikalikan berapapun juga 0. Selanjutnya, yang ruas kiri ya, akan kita kalikan nih. Saya buat gini dulu. Ini kita kalikan secara distributif. Untuk menolong, saya buat coretan di sini ya. Saya buat coretan di mana ya? Nah, sini aja. Sini deh, saya buat coretan nih. Coretan. Yaitu X dikalikan X negatif 1 dikalikan, ini kemari ya semua ya, dikalikan 2X per X negatif 1. Nah, ini X negatif 1. Ada yang sama di sini ya. Mana? Ini X negatif 1. Kita coret. Berarti menyisakan X kalikan 2X. Maka di sini menjadi 2X kali X menjadi 2X pangkat 2. Nah, gitu ya. Selanjutnya, karena perkalian distributif, ini kita kalikan juga nih. Nah, ini saya buat coretan di sini ya. X kali X negatif 1 ya, kalikan 1 gitu ya, per X gitu kan. Nah, yang sama kita coret ini, X coret, maka menjadi X negatif 1 kali 1, hasilnya tetap ini. Kita tuliskan di sini positif ya gitu ya, X negatif 1. Nah, kita sudah dapat ini sekarang. Dapat apa? Persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat ditambahkan BX sama dengan 0. Dengan A-nya 2, kita tulis ini ya. Saya mengulang kembali nih prosedurnya seperti pada contoh sebelumnya nomor 1. A-nya 2, B-nya, nah B-nya ini kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan gitu ya. Tetapi sebenarnya di sini implisit sudah ada angka 1. Kenapa? Sebab 1 adalah unsur identitas dari suatu perkalian. Maka B-nya kita tulis koefisiennya 1. Sedangkan C-nya ini ya, yang konstanta aja. C-nya negatif 1. Seperti tadi contoh nomor 1. 2 kita kalikan dengan negatif 1. Atau A dikalikan C, 2 dikalikan negatif 1, hasilnya negatif 2. Kita mencari dua buah faktor jika dikalikan menghasilkan negatif 2. Dan kedua faktor itu jika dijumlahkan B. B itu 1. Ada nggak faktor tuh? Kalau dikalikan negatif 2 dijumlahkan 1, cari aja faktor 2.
Faktor 2 kayaknya faktornya cuma ini aja, cuma 2 ya, hanya 2 aja, yaitu 1 dan 2, nggak ada lagi. Tinggal kita pilih nih, karena ini negatif ya perkaliannya, maka seperti tadi, kedua faktor itu yang satu bernilai positif, yang satu bernilai negatif. Yang jelas ya, yang kita pilih negatif ini, sebab ketika dikalikan hasilnya negatif 2, ketika dijumlahkan negatif 1 tambah 2 atau 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah ini, selanjutnya kita tulis kemari lagi. 2x pangkat 2, seperti tadi kita boleh yang ini duluan ya artinya, atau yang ini. Saya ambil contoh yang ini ya sekarang ya, masih positif ya, saya tulis ditambahkan 2x ini, selanjutnya dikurangkan atau negatif x ya, karena kali x ini ya, lalu negatif 1 sama dengan 0. Kita bagi lagi nih ekspresi aljabar ini, kita bagi ke dalam dua bagian. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Tujuannya seperti tadi, untuk mencari FB atau faktor bersamanya. Saya tuliskan di sini nih 2x pangkat 2, artinya udah bilangan prima ini ya, 2 kali x kali x. Yang satu lagi ini ya, bagian pertama 2x artinya 2 dikalikan x. Di sini ada yang sama ya. Yang sama saya coret aja nih. 2x x. Ini 2x sebagai faktor bersama atau FB-nya. Kita tuliskan sini 2x kurung buka di 2x kuadrat atau 2x pangkat 2, yang tidak dicoret adalah x. Kita masukkan x, tandanya positif. Nah, sedangkan ini ada nggak yang tidak dicoret? Ternyata di sini dicoret semua. Nah, kalau dicoret semua seperti tadi, ini kita buatkan angka 1. Kenapa? Karena 1 merupakan unsur identitas dari suatu perkalian. Jadi secara implisit udah ada angka 1. Tambahkan saja 1 kurung. Nah, dapat ya? Selanjutnya bagian kedua, ini x, yaitu sama saja kalau kita uraikan menjadi x. Yang 1 kita uraikan saja menjadi 1. Di sini ada nggak FB-nya, faktor yang sama, yang dicoret? Tidak ada kan? Seperti tadi, kalau tidak ada kita tambahkan 1. Kenapa? Saya ulang lagi. Sebab 1 merupakan unsur identitas dari suatu perkalian. Kita coret yang sama 1, maka 1-nya ini sebagai FB atau faktor bersama. Sekali lagi ini ya. Di sini tandanya negatif. Hati-hati ya. Kita tulis saja negatif. Negatif. FB-nya 1. Nah, gitu kita tulis ya. Ini tulis hijau aja ya, supaya nggak terlalu ini, supaya apa? Nggak bingung. Ini warna hijau ya. Ya, ini negatif gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan yang tidak coret x seperti tadi. Awas tandanya di sini negatif menjadi positif ya. Kalau dikalikan kan jadi negatif. Yang tidak coret 1 sama dengan 0. Nah, ini udah yang sama ya. Sekali lagi, yang ini duluan juga nggak apa-apa, yang ini belakangan juga nggak apa-apa ya, sama aja hasilnya. Saya mulai dengan yang ini aja dah. X ditambah 1 gitu kan, dikalikan 2x negatif 1 sama dengan 0. Ini kedua buah faktor, yaitu x tambah 1 dan 2x negatif 1 ya, dari faktor ini. Karena kedua faktor ini dikalikan hasilnya 0 seperti tadi, maka ini harus bernilai 0. X ini harus bernilai 0 ya. Atau yang ini nih, yang faktor 1 lagi ya, 2x, atau saya tulis ya, atau gitulah, atau yang 2x negatif 1 sama dengan 0. Kayak tadi pindah ruas, x-nya sama dengan negatif 1 ya, atau 2x pindah ruas, negatif jadi positif, dan ini sama-sama dibagi 2, ini pun dibagi 2. Kita coretkan saja di sini. X sama dengan 1/2. Nah, inilah kita buat lagi nih, indeks 1, indeks 2. Penyelesaian dari persamaan 2x per x negatif 1 ditambahkan 1 per x sama dengan 0, diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya, sama dengan 0. Hasilnya adalah untuk x1 negatif 1 dan untuk x2 sama dengan 1/2. Inilah akar-akarnya atau penyelesaiannya. Baik,
Terima kasih dari saya, hanya dapat menguraikan hal-halnya semacam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan bila ada kalimat, kata-kata, atau tulisan yang tidak berkenan atau gambar yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan juga saudara-saudara yang menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk adik-adik selalu belajar dan jangan lupa untuk subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.